Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri MA Raha kelas 12, kita lanjutkan materi kita, yaitu bab kedua. Kita masuk kepada fenomena kuantum. Jadi dalam semester ini kita akan mempelajari selain fenomena kuantum, nanti kita lanjutkan efek fotolistrik dan sinar X. Sekarang mari kita bahas dulu fenomena kuantum. Sebelum membahas ke sana, ada istilah yang namanya cahaya bersifat dualisme. Cahaya bersifat dualisme. Jadi cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat melalui medium. Medium itu adalah bahan tembus cahaya atau tanpa medium. Tanpa medium itu adalah ruang hampa. Sekarang kita masuk sikap mediumnya. Sikap medium itu terhadap cahaya itu menunjukkan gejala bahwa sebagian cahaya itu dipantulkan dan sebagian lainnya diteruskan. Itu sikap daripada medium. Menurut teori emisi Newton, di sini ada menurut emisi Newton mengatakan ini, bahwa cahaya merupakan pancaran partikel. Jadi dia merupakan pancaran partikel atau materi, materi kecil ringan, katanya kecil ringan dengan kecepatan yang sangat tinggi, Selanjutnya kita masuk fisisnya. Jadi fisis cahaya itu fisisnya itu sebagai gelombang, gelombang elektromagnetik, saya singkat aja,
gelombang elektromagnetik merupakan rambatan, ada rambatannya bersifat gelombang elektromagnetik merupakan rambatannya gelombang transversal. Kan gelombang itu kan ada dua, ada yang longitudinal, ada yang transversal. Transversal itu yang naik turun tegak lurus ke arah rambatannya. Kalau yang gelombang longitudinal seperti pegas itu kan merapat merenggang, itu gelombang. Tapi gelombang elektromagnetik bersifat gelombang transversal. Dan memiliki momentum. Momentum itu tumbukan. Berarti sini kita lihat artinya cahaya bersifat gelombang, yang memenuhi ruang. Ada ruang, memenuhi ruang, dan bersifat materi. Materi itu partikel dalam bentuk paket ya, namanya paket energi foton. Nah, ada energi foton. Jadi sifat cahaya tadilah bersifat gelombang yang memenuhi ruang dan bersifat materi dalam bentuk paket-paket, namanya paket energi foton. Baik, saya buat ilustrasinya dulu supaya mudah memahami. Ilustrasi. Misalnya gini, sini ada bahan, ini ada kaca gitu ya. Kemudian adalah sini pengamat, ada orang berada di belakang ini. Kemudian sini ada, anggap ada sepotong kapur, partikel nih ya. Lalu partikel ini bergerak ke sana, pas ke matanya sini. Apa yang terjadi kita lihat dulu. Kemudian kita bandingkan, nanti ada lagi kaca lagi sini, saya gambarkan lagi. Ada orang lagi, ini orang berada di belakang kaca. Kemudian kapur ini kita analogikan dengan sorot lampu. Lampu kan sinar cahaya itu kan berupa gelombang ya. Nah, sini kita perhatikan kejadian pertama ini ya. Kejadian pertama ini, orang yang berdiri di belakang kaca, dilempar gitu ya, dengan misalkan sebatang kapur ini.
sebatang kapur, dilempar dengan sebatang kapur ke arah matanya ini, ke arah mata dengan kecepatan P, tapi P-nya itu rendah, cukup tidak kalau kecepatan P-nya dengan kecepatan P dan kecepatan yang rendah. Sekarang yang kita perhatikan nanti bagaimana mata si pengamat ini itu bereaksi. Begitu ini dilempar gitu, kita lihat mata pengamatnya bagaimana reaksinya gitu. Nah, kejadian yang kedua ini kita lihat lagi. Sebatang kapur ini kita ganti dengan sebuah cahaya, yaitu berupa sumber cahaya, lampu sorot gitu ya, lalu disorotkan ke kaca ini, lalu bagaimana reaksi matanya yang ada di belakang kaca si pengamat ini. Jadi kejadian kedua itu adalah kita ganti aja sini bahwa posisi sebatang kapur tadi yang kita lemparkan tadi itu diganti dengan sumber cahaya, sumber cahaya ini adalah misalnya lampu sorot ke arah matanya, kita arahkan itu. Jadi diarahkan ke matanya itu, diarahkan ke mata si pengamat. Sekarang pertanyaannya bagaimana juga reaksi matanya. Jadi kita lihat bagaimana reaksi mata si pengamat. Kita lihat, ambil kesimpulan. Kita lihat, bandingkan dua kejadian tadi. Kita bandingkan kejadian yang dialami pengamat tadi. Nah, dari ini akibat ya, akibat kelakuan yang disebabkan rambatan tadi, rambatan kapur sebatang materi itu kan, materi dan rambatan cahaya yang bersifat gelombang transversal ya, yang bersifat gelombang. Hasilnya faktanya gitu ya, matanya itu sama-sama berkedip, mata itu sama berkedip. Padahal kalau kita perhatikan tadi, ketika kapur itu kita lempar ke arah matanya, dia terpental, tidak tembus gitu ya, tidak melewati, tapi mata tetap berkedip. Kemudian kejadian kedua, ketika kita ganti dengan lampu sorot, orang yang berada di belakang kaca juga mata berkedip. Kalau begitu berarti apa? Kalau begitu, cahaya itu dalam medium,
cahaya dalam mediumnya kan tadi antara kapur dengan kaca kan udara, mediumnya dalam medium udara itu bersifat materi, dia partikel kan. Nah, dia terpental ketika dilempar kena kaca, maka dia terlempar gitu. Nah, jadi dia anggapannya dianggap sebagai materi cahaya itu. Kemudian sedangkan medium kaca itu cahaya bersifat gelombang. Ini kan gini deh, bersifat gelombang tadi dia diikat ini tadi. Ini kan cahaya dari sumber cahaya. Nah, ini masuk sini, ini ada mata orang tadi. Nah, dia nembus ini. Nah, kan ini cahaya tembus dia, mata berkedip. Kalau yang kapur tadi kan sama, jadi ini orang di belakang kaca, ini dilempar partikelnya dengan kecepatan V. Nah, sini ada mata orang tadi, tidak tembus kan ini, nggak melewat dia, malah terpental. Nah, jadi ini sebagai materi, bersifat materi, yang sini bersifat gelombang. Kemudian saya pertegas lagi di sini supaya jelas. Nah, sini kan kita lihat, saya ambil bidang. Sini sumber cahayanya tadi. Maka dia bisa bergelombang lagi kan. Nah, sumber cahaya. Kemudian kalau dia bersifat sumber cahaya lagi, dia bersifat partikel dia kan. Nah, dia berubah terus gitu kan. Nah, ini bersifat gelombang, yang di sini berupa paket dari yang ini, yang ini nih, paket gelombang. Selanjutnya kita masuk kepada sifat partikel cahaya. Sifat partikel cahaya menurut hipotesa Planck. Di sini ada hipotesa Planck. Tentang teori kuantum, yaitu radiasi gelombang elektromagnetik GAMS yang singkat, dipancarkan diserap materi frekuensi dalam satuan energi foton. Energi foton yang besarnya Hf. H ini adalah nanti konstanta Planck, F ini adalah frekuensi dengan satuan Hertz.
saya buat ilustrasi ini gambar gini. Ini sumber itu, kita paket tadi, paket energi tadi. Nah, ini rambatan gelombang elektromagnetik sebagai foton. Namanya ini gelombang game tadi ya. Gelombang elektromagnetik. Rambatan gelombang elektromagnetik sebagai foton. Mungkin kita ingin bagaimana foton itu kan, kita kembali ke tentang struktur atom gitu ya. Kan atom itu kan gitu ya, intinya gini kan. Nah, sini kan ada, kita belajar ilmu kimia itu kan ada tingkat energi. Nah, tingkat energinya katakanlah energi tingkat A, sini kan ada elektron. Elektron itu kan bisa berpindah gini kan. Ini elektron pada tingkat atom itu bertransisi, artinya berpindah gitu ya. Sini menghasilkan namanya frekuensi. Nah, frekuensinya berupa foton. Foton itu memancarkan gelombang ya, memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik, dia memancarkan gelombang namanya foton. Begitu ini dia elektronnya pindah ke sini, maka dia menyerap energi, memancarkan energi. Ketika dia dari lintasan B ke A itu dia melepaskan energi, sehingga sambil menyerap itu dia memancarkan foton, yaitu frekuensinya kan berupa frekuensi sehingga foton itu namanya memancarkan radiasi, memancarkan gelombang sambil melepaskan, dia sambil memancarkan gelombang elektromagnetik, itu namanya foton. Sekarang yang mana yang kita kembali gambar ke sini. Ini kan energi foton tadi, yang satu ini dari sini. Nah, lihat paket tadi. Ini namanya satu kuanta, yang ini satu kuanta. Jadi satu kuanta paket energi seperti itu. Nah, sini adalah kecepatan P nya kan, ini P nya bergerak sama, ini frekuensi ini P, frekuensi gitu. Jadi Planck mengatakan bahwa energi foton itu sama dengan besarnya Hf, dimana H-nya ini namanya tetapan Planck, angkanya ada namanya konstanta Planck dengan nilai 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule per sekon. Sedangkan F nya adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Contoh
berapakah besar energi foton bila frekuensi radiasinya itu radiasi 10 pangkat 14 Hz. Maka jawabannya kita gunakan rumusnya foton, energi foton sama dengan HE. Nah, masukkan angkanya, kita paling tadi 6,63 kali 10 pangkat min 34 kalikan dengan frekuensi 10 pangkat 14. Maka tinggal kita ambil pangkatnya positif, dikurangkan pangkatnya, berarti 6,63 kali 10 pangkat 34 kurang 14 adalah minus 20 Joule. Nah, itulah energinya. Sekarang kita selanjutnya masuk ke pembahasan gejala efek fotolistrik. Gejala efek fotolistrik. Gejala efek fotolistrik itu adalah pembebasan elektron. Nah, pembebasan elektron pada permukaan logam karena penyinaran gelombang karena penyinaran dengan radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi ada penyinaran logam. Kita tahu bahwa logam itulah dalam listrik itu bersifat konduktor. Kalau konduktor kan berarti permukaan logam itu banyak sekali elektron bebas yang berada pada logam, sehingga ada yang disama namanya pita konduksi. Jadi begitu kena sinar dia akan keluar gitu. Modelnya seperti itulah. Jadi kalau saya gambarkan ini logam gitu kan. Nah, ini namanya ada elektron. Sini ada celah energi ya. Ada celah energi. Kita namanya pita energi ya. Oh ya, celah energinya. Kemudian ini dalam bahan konduktor gitu ya. Di sini namanya ada pita valensi. Nah, di sini pita konduksi. Jadi di pita konduksi ini ada sini elektron bebas ini. Di sini penuh ya. Nah, jadi sifat bahan konduktor itu begitu. Jadi di pita konduksi ini ada elektron bebas. Kalau di isolator justru di pita konduksi ini kosong, nggak ada apa elektron, sehingga elektron itu terikat sangat kuat karena bahan bersifat sebagai konduktor. Nah, ini kita kan ini logam. Nah, inilah namanya logam, dia sehingga karena di logam ini ada elektron bebas, dia mudah sekali bergerak gitu. Nah, bergeraknya ini kita masuk ke begitu kena sinar atau kena suhu tinggi, maka elektron udah bergerak gitu. Bergeraknya ini bisa terpental semacam-macam sebagai arus listrik. Nah, itu sedikit keterangan untuk
menjelaskan efek fotolistrik. Jadi ada logam, sudah jelas ada elektron bebas pada logam gitu. Nah, dalam percobaan ini kita lihat sini ada tabung hampa udara gitu ya. Tabung katoda. Ini ada katoda, kutub positif, negatif ya, negatif. Di sini positif. Namanya ini katoda, yang ini katoda, kutub katoda. Di sini anoda. Kemudian ini kalau kita hubungkan, ini ada tabung ya, hampa udara, kita hubungkan dengan arus listrik sini. Nah, ini tegangannya sini. Sini ada pengukur arusnya ampermeter. Ini positif, negatif. Ini ampermeter ya, ampermeter. Ampermeter itu alat untuk mengukur adanya arus mengalir dalam rangkaian ini. Nah, sekarang kita lihat pertama, ini gambar pertama ini kita lihat tidak ada penyinaran ini. Di pada gambar ini tidak ada, gambar satu ya, gambar satu ini kan tidak ada penyinaran, tidak ada penyinaran pada sehingga ternyata kalau tidak ada penyinaran, arus listrik ini, alat ini kan ampermeter ya, ampermeter itu gini, ada jarum, ini ada skalanya ya, ampermeter ini. Nah, ini skala 0, ini ampere, ini jarumnya, ini kabel penghubung positif atau negatif. Nah, begitu ini berarti itu 0, nggak ada arus yang mengalir. Begitu nanti dihubung, harus mengalir kan begitu. Nah, seperti itulah. Ini alat ampermeter untuk mengukur arus. Ternyata begitu ini dihubungkan, belum ada penyinaran, bahwa jarumnya itu, jarum pada ampermeter itu tidak menyimpang. Kalau tidak menyimpang, ini tetap di 0 ya, berarti tidak ada arus yang masuk mengalir ya. Padahal sudah dihubungkan, sini ada. Nah, kemudian lalu tabung tadi disinar lagi, kita beri penyinar lagi. Ini ampermeter, ini 0 ya, sebenarnya. Sini katoda, anoda. Diberi penyinar ini katoda ini dengan frekuensi tadi. Nah, F ya. Nah, ini frekuensinya. Di bahan ini ada namanya frekuensi ambang, namanya di bahan logam ini. Apabila frekuensi radinya itu masih lebih kecil dari frekuensi 0, namanya frekuensi ambang ya, nih frekuensi ambang. Frekuensi ambang atau frekuensi ambang bahan. Ternyata masih tidak ada artinya ada penyinaran gitu ya, ada penyinaran. Ternyata jarum pada ampermeter itu masih tidak menyimpang. Masih tidak menyimpang berarti belum ada arus yang masuk gitu. Kenapa? Karena frekuensinya itu masih lebih kecil dari frekuensi ambang bahan. Nah, kapan ini akan keluar? Nah, disinilah kita lihat kejadiannya. Yang efek fotolistrik tadi. Keluarnya elektron pada permukaan logam. Ketika tabung sinar katoda ini, tabung sinar katoda ini
kita sinari ya, seperti itu. Nah, ketika frekuensinya udah lebih besar dari frekuensi ambang, mulailah elektron sini keluar menuju anoda sehingga mengalir arus, sehingga jarumnya tadi tidak lagi dari nol, dia mungkin menyimpang sudah. Nah, jadi penyinarannya itu frekuensinya itu bisa dari ini, daripada ini lebih besar, maka jarum amperemeter menyimpang. Kalau menyimpang berarti adanya arus mengalir, adanya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Jadi yang di sini adalah frekuensi yang lebih ini belum menghasilkan arus listrik. Sekarang kita lihat proses selanjutnya. Jadi tadi ada yang namanya F0. F0 itu artinya frekuensi ambang. Ambang itu batas ya, ambang bahan dengan logam adalah frekuensi minimum, yang mampu membebaskan elektron dari atomnya, ya kan, karena elektron itu terikat pada intinya kan, berarti elektronnya lepas dari atom. Atom kan terdiri dari proton, neutron, dan elektron pada kulitnya. Jadi elektronnya lepas. Kalau lepas kan berarti kayak tadi dia bisa menyerap energi, bisa melepaskan energi sambil memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik dengan foton. Sedangkan F-nya itu adalah frekuensi radiasi yang diberi, frekuensi radiasinya, penyinaran tadi. Sehingga kita bisa membuat grafiknya di sini. Kan grafik itu kan kalau arus kan ada beda potensial. Di sini ada beda potensialnya. Sini kan anoda. Nah, di sini kan arus bergerak ke sana. Kita lihat frekuensi. Yang ini arus lebih besar ya, berarti dari 0 tadi kan, kalau arus belum mengalir kan masih kadang-kadang 0, berarti begitu arus mengalir, begitu sudah frekuensi ini lebih besar maka muncul arus. Nah, sekarang kita masuk kepada hubungan antara energi radiasi, kemudian energi pembebasan elektron, dan energi kinetik. Ini dirumuskan oleh Einstein, yaitu energi radiasi itu sama dengan energi ikat plus energi kinetik. Jadi energi radiasi adalah lambangnya HF tadi. Kemudian energi ikat adalah frekuensi ambangnya. Nah, kemudian ini energi kinetik kan rumusnya setengah mv kuadrat, berarti setengah m nya itu m elektron, massa elektron, kemudian
berarti elektron pada kecepatannya, kecepatan elektron pangkat 2. Jadi keterangannya HF tadi adalah frekuensi radiasi, kemudian F gitu ya, kemudian F0 nya tadi adalah frekuensi ambang bahan, kemudian ME itu massa elektron ya, massa elektron. Kemudian untuk V nya ini adalah kecepatan elektronnya, sehingga kita lihat grafiknya. Di sini adalah frekuensi dengan sama dengan 10 pangkat 14 Hz. Ini 2 kali 10 pangkat 14 Hz, 4 kali 10 pangkat Hz. Ini tegangan. Saya ambil titik ini, batas ini. Nah, ya, yang namanya ambang di sini, ambang bahan. Keterangannya lihat. Kita perhatikan bahwa frekuensi radiasi F tadi itu bisa lebih rendah dari ekonya tadi. Itu berada di sekitar 4, jadi kira-kira sekitar 4,4 kali 10 pangkat 14 Hz. Berarti tidak mampu, di sini kesimpulan tadi tidak mampu menimbulkan efek foto listrik walaupun intensitasnya maksimum, intensitas itu maksimum. Maksudnya intensitas itu cahaya. Jadi fotolistrik tidak terpengaruh oleh intensitas, dia terpengaruh adalah frekuensi. Makanya kan apabila frekuensi lebih rendah maka ini lebih kecil, masih lebih besar, maka elektron tidak akan keluar dari permukaan logam walaupun intensitasnya itu maksimum. Kemudian yang kedua, frekuensi radiasi F tadi sebaliknya lebih tinggi, dari frekuensi ambangnya. Itu sini sekitar sini, kalau sudah lebih ini kan ini udah lebih besar sini. Sini kan masih pas di sini mulai sudah elektron keluar, melebar. Ketika di sini dah elektron udah keluar, di sini batasnya situ. Itu mampu menimbulkan efek fotolistrik. Berarti pada grafik pas di sini dia. Begitu ini sudah mulai makin besar nih.
ini kan 6, FO nya 6, F nya 6, F frekuensi radionya 8, sedangkan batasnya kan ambangan sekitar 4. Jadi kalau lebih besar berarti dia sudah terjadi efek fotolistik. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh soal frekuensi ambang logam tembaga 11 pangkat 10 14 Hz disinari dengan frekuensi ultraviolet 15 kali 10 pangkat 14 Hz. Berapakah besar energi kinetik elektron yang dibebaskan? Berarti itu F0 nya sama dengan 11 ya, 11 kali 10 pangkat 14 Hz, sedangkan frekuensi luminari adalah 15 kali 10 pangkat 14 Hz. Tetapan planknya tadi berapa angkanya? 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Pertanyaannya energi kinetiknya. Berarti berdasarkan rumus tadi bahwa energi kinetik kan dulu energi radiasi sama dengan energi ikat plus energi kinetik. Berarti energi yang dicarikan ini, berarti energi kinetik sama dengan energi radiasinya kurangkan dengan energi ikat, sehingga energi radiasi tadi adalah AF, yang ini ikat AF0. Karena ada dua konstanta, kita sederhanakan rumusnya, A tinggal A kurung ya F min F0. Masukkan angkanya, berarti sama dengan itu ya, berarti H nya tadi adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 kurung, tinggal frekuensinya tadi 11 kali 10 pangkat 14 dikurang 15 ya, 15 kali 11 kali 10 pangkat 14 kurung tutup 6,63 kali 10 pangkat min 34 kurung 15 kurang 11. 15 kurang 11 adalah 4 ya, 4 kali 10 pangkat 14. Kita kalikan 4 dikali 6,63, hasilnya sini sama dengan 26,52 kali 10 pangkat 2 ini 34, ini 24, berarti 20 minus 20 joule. Contoh soal nomor 1, berapakah besar
energi foton bila frekuensi radiasi F sama dengan 6,63 kali 10 pangkat 14 Hz. Dengan frekuensi 1,6 ya. Satu koma enam 10 pangkat 14 Hz dengan tetapan pranknya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Nomor 2, frekuensi pancaran fotolistrik dalam tembaga 1,1 kali 10 15 Hz. Tentukan energi kinetik elektron bila diradiasikan dengan cahaya frekuensi 1,5 kali 10 pangkat 15 Hz. Nah, sini perhatikan energinya dalam satuan elektron volt. Nanti terakhir begitu sudah ketemu joule-nya, ubah ke elektron volt. Ingat, satu elektron volt nilainya 1,6 10 pangkat min 24. Ini juga satuan energi ya, cuma dalam bentuk elektron volt. Nilainya ingat kan 1,6. Karena permintaannya elektron volt, maka ubah nanti joule ke dalam elektron volt. Kalau mengubahkan berarti 1 pernya ini kan 1 per, artinya gini, 1 joule sama dengan 1 per 1,6 kali 10 pangkat 24 elektron volt. Demikian, semoga berhasil mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.